Pemirsa, BPS merilis data sepanjang Maret hingga September 2013, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah sekitar 480 ribu orang. Angka inflasi 2013 mencapai 8,38%. BPS menilai pemerintah gagal dalam menekan laju inflasi dan sebelumnya pemerintah menargetkan inflasi sebesar 7,2%. Faktor apa saja yang menjadi pemicu kemiskinan meningkat, lalu bagaimana pula dengan klaim pemerintah selama ini yang menyebut kemiskinan konsisten turun? Untuk membahasnya telah bersama kami Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, Bapak Bambang Widianto, dan nantinya akan bergabung sama kami lewat sambungan telepon Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Hari Azhar Aziz. Kita akan sapa dulu Pak Bambang. Pak Bambang, terima kasih telah hadir di Studio Berita 1. Pak Bambang, mengenai survei ataupun data yang dikeluarkan oleh BPS sendiri yang mengatakan tingkat inflasi kalender 2013 ini 8,38% dan ini kemudian mendorong angka kemiskinan periode Maret hingga September 2013. Apakah ini artinya pemerintah gagal menekan angka inflasi dan juga gagal kemudian untuk mengentaskan kemiskinan seperti itu atau bagaimana? Ya, jadi pertama begini, dalam menghitung jumlah orang miskin itu ada dua faktor yang paling besar. Pertama adalah mengenai pendapatan dari orang tersebut. Kalau pendapatan kita ini diproksi dengan konsumsinya. Ya. Yang kedua memang garis kemiskinannya itu sendiri. Kalau kita lihat memang garis kemiskinan itu sendiri meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi masyarakat miskin itu sendiri. Tapi yang menarik kali ini, saya ini baru melihat datanya sekilas, pertumbuhan konsumsi di tingkat orang yang paling bawah, yang desil pertama itu, sampai desil keempat itu jauh lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan di desil-desil yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya ini propur juga kita masih. Ya, memang terjadi pertumbuhannya lebih cepat, garis kemiskinan yang bergeser lebih cepat. Nah, itu disebabkan karena tadi satu faktor inflasi tadi. Ya kan? Tapi kemudian kan Presiden dalam pidato kenegaraan di Agustus lalu telah mengklaim keberhasilan untuk kemudian menekan angka kemiskinan seperti itu. Tapi dilihat dari survei BPS sekarang, kok malah kemiskinan justru meningkat seperti itu. Nah, makanya itu, ini saya jelaskan tadi gitu. Tapi kan dilihat dari sisi konsumsi dari orang yang paling miskinnya, dia meningkat. Artinya berbagai macam program pemerintah itu tetap efektif. Tapi ternyata garis kemiskinan meningkat lebih cepat. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ini kan ada cyclical ya. Kita membandingkannya antara Maret dengan September. Harusnya kalau mau fair September dengan September. Dan kalau September dengan September itu tetap menurun gitu. Jadi memang kali ini ada kenaikan sebesar 480 ribu itu betul. Tapi barangkali ini mudah-mudahan kita lihat trennya itu membaik karena peningkatan konsumsi pada orang yang paling miskin itu juga meningkat. Dan ini trennya memang ini begitu dan mudah-mudahan ke depan angka kemiskinannya akan jauh lebih turun. Dilihat dari pemicunya sendiri untuk kemudian menyebabkan angka kemiskinan dikatakan menaik dari Maret hingga September 2013 adalah kenaikan harga yang kemudian tidak terkendali. Bagaimana kemudian Anda merasa optimistis ketika kemudian harga-harga saja sampai saat ini masih kemudian bergejolak ataupun tidak terkendali? Ya. Jadi yang pertama memang kalau kita lihat dari garis kemiskinan sendiri itu ada dua garis ya, ada dua komponen besar. Yang pertama adalah yang terkait dengan bahan makanan. Itu memang meningkat sebesar yang sekarang ini sekitar 7,73%. Kalau garis yang berkaitan dengan non makanan, jadi ada dua kelompok tadi, itu meningkat lebih tinggi 8,19%. Nah, yang paling besar dari 7,73% itu memang bahan makanan tadi. Ya, itu meningkatnya memang. Nah, jadi memang tugas kita semua lah harus menjaga harga bahan makanan itu tidak meningkat seperti kemarin. Ya, karena kemudian harga makanan dalam data kami juga mengatakan ini menyumbangkan 73,43% terhadap angka kemiskinan. Artinya PR untuk pemerintah sendiri kemudian masih sangat banyak kemudian ketika untuk mengendalikan harga terutama untuk makanan seperti itu. Ya, jadi memang menjaga harga makanan untuk tidak naik secara cepat itu memang adalah prioritas. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Program-program apa sebetulnya dijalankan sepanjang tahun 2013? Mungkin kita bisa katakan periode Maret hingga September 2013, sehingga ini dikatakan angka kemiskinan justru meningkat 480 ribu. Ya, kalau dilihat dari sisi tadi seperti saya bilang ya, untuk menjaga garisnya itu memang pengendalian inflasi. Tapi kalau dari sisi meningkatkan konsumsinya, banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Seperti kita memberikan raskin tambahan sampai 15 kali dalam 1 tahun. Ya. Memberikan bantuan siswa miskin, ya kan? Memberikan karena kita menaikkan BBM, bantuan langsung sementara masyarakat. Nah, itu hasilnya terlihat dari pertumbuhan konsumsi yang sekarang justru di tingkat yang miskin ini lebih tinggi daripada konsumsi di tingkat yang lebih Apakah kemudian jenis 3 bantuan seperti inilah yang kemudian dibutuhkan oleh warga miskin atau justru sebetulnya lebih pada perluasan lapangan kerja seperti itu ya, agar itu kemudian juga, dampaknya lebih panjang? Itu juga iya lebih panjang. Tapi kalau jangka pendeknya memang kita memerlukan itu dan itu harus tepat sasaran. Disasarkan langsung kepada mereka yang
membutuhkan, ya kan? Itu kan kita memberikan bantuan kemarin ini karena kita meningkatkan harga BBM. Seperti kita ketahui, harga BBM itu kan juga pemberian subsidi pemerintah kepada masyarakat yang tidak dinikmati oleh orang miskin kan gitu. Jadi salah sasaran. Nah, untuk supaya tidak salah sasaran, sasarannya kepada rumah tangga miskin ini harus lebih tepat sasarannya. Oke, tapi kemudian angka-angka seperti ini kan menjadi perhatian publik karena ketika klaim pemerintah menyatakan konsisten turun, ternyata angka kemiskinan ternyata tidak. Kemudian ada juga mengklaim bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia, walaupun memang jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini pertumbuhannya masih cukup baik di sekitar 5,8%. Tapi kan ironisnya tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan rakyatnya sendiri seperti itu. Konsisten turun tetap konsisten karena kenaikan yang kemarin ini kan saya sampaikan tadi kan, kalau lihat dari September ke September dia tetap year turun. on year seperti itu. Dan kalau dari Maret ini meningkatnya hanya sedikit sekali, hanya 0, berapa persen gitu. Jadi memang ini kita barangkali karena kemarin ada kenaikan harga bahan makanan segala macam yang tinggi, itu yang menyebabkan. Nah itu makanya itu menjadi prioritas lah harusnya ke depan itu menjaga tingkat harga bahan makanan tidak meningkat secara cepat. Oke, untuk pertumbuhan yang kemudian sebetulnya cukup baik 5,8%, tapi kemudian masih ada data seperti ini, bagaimana tanggapannya? Ya, 5,8% tapi kan sudah turun dari target yang 6% ya. Jadi 5,8% tetap baik, apalagi dibandingkan dengan negara tetangga. Saya rasa kita masih 5,8 masih bagus sekali. Nah sekarang makanya tugas kita semua adalah bagaimana pertumbuhan ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang paling bawah. Oke, untuk pengendalian inflasi sendiri kita lihat bagaimana tingkat inflasi kalender 2013 8,38, pada di awal tahun 2013 pemerintah sempat menargetkan 5,8, lalu kemudian direvisi 7,2, ternyata sudah direvisi target 7,2, ini masih di atas ekspektasi ataupun di atas prediksi. Ini artinya apakah kemudian pemerintah juga program-programnya tidak bisa menyentuh hal-hal yang memang memicu inflasi dan kemudian tidak bisa menekan atau bagaimana Pak? Ya memang kemarin ada tren kenaikan bahan makanan dan nggak terjadi di Indonesia saja ya, di luar juga begitu, dan ini yang memicu juga ada faktor distribusi yang tidak lancar, ada faktor kita kemarin hari raya Idul Fitri, terus hari raya lainnya, jadi itu semua memicu. Nah ini harusnya ke depan ini menjadi prioritas penanganan pemerintah dan menjadi lebih baik. Oke, ini bagaimana? Mungkin pertama dari akurasi data sendiri ternyata masih tidak sama. Ini bagaimana kemudian mensukseskan program jika datanya sendiri masih berbeda? Kalau samanya sekarang kita kayaknya udah sama ya. Jadi memang akurasi ini perlu kita perbaiki. Jadi sampaikan Pak Hari tadi itu betul sekali. Jadi memang kadang-kadang kalau di lapangan tuh membedakan antara yang dekat miskin dengan yang miskin itu sulit sekali gitu, susah sekali. Tapi ini berhubungan dengan ketepatan pemberian bantuan sendiri, Pak Bambang. Tapi kan kalau dilihat kan mayoritas tepat sasaran, ya kan, hanya ada maksimal 10% yang kurang tepat. Nah ini yang tugas kita memang harus memperbaiki yang kurang tepat tadi. Oke, menurut Pak Hari sendiri ada program-program yang kemudian seharusnya dipermanenkan. Tanggapan dari pemerintah? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hari. Memang kalau yang bantuan langsung sementara tadi kan sifatnya tidak permanen karena dulu secara politik banyak kritik dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri seperti disampaikan Pak Hari itu memang diberikan oleh pemerintahnya. Nah sekarang kita yang permanen itu beasiswa atau bantuan siswa miskin dan juga raskin, itu yang permanen, dan kesehatan sekarang. Jadi kalau tadi ditambah dengan bantuan langsung tunai yang sifatnya lebih permanen barangkali, atau meningkatkan PKH seperti yang disampaikan Pak Hari tadi, itu saya pikir itu sangat baik sekali. Oke. Ya saya setuju sekali, memang ini kebetulan yang kalau kita lihat dari data memang kenaikan harga yang membuat garis kemiskinan meningkat lebih cepat dari tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat miskin itu sendiri. Setuju, artinya memang sebetulnya ada program untuk mengendalikan hal itu dong Pak? Harusnya begitu. Tapi harusnya kalau, artinya ada atau tidak? Ada, kalau menurut itu ada. Tapi kan kemarin ini memang ada hal-hal seperti harga dunia yang meningkat. Kemudian faktor distribusi ini yang paling penting kan itu. Jadi kelancaran distribusi bahan pangan inilah yang sangat penting. Itu tugas walaupun sebetulnya masalah distribusi pangan rasanya seperti masalah klasik yang kemudian terjadi setiap tahun, seharusnya harus ada antisipasi, harus ada perbaikan sebelum tahun ini saja seperti itu. Dan sebagainya itu sangat penting sekali ya. Tapi nampaknya sampai saat ini belum ada perbaikan, sehingga kemudian kita ketahui bagaimana datanya saat ini dari Maret sampai September angka kemiskinan justru meningkat. Ya begitulah. Tadi memang kenaikan dari kenaikan harga itu memang lebih dominan dibandingkan dengan peningkatan daripada pendapatan orang miskin itu sendiri. Karena kalau dilihat dari data, peningkatan konsumsi orang miskin itu justru lebih tinggi dari yang mereka yang kaya. Artinya program-program kita itu efektif. Ini pola kebijakan dengan kondisi lapangan ini harus disesuaikan, bagaimana tanggapan? Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Hari. Pak Bambang ya setujunya nih dengan Pak Hari. Karena begini, karena memang yang menjadi prioritas harusnya bahan makanan yang sangat mempengaruhi garis kemiskinan, ya kan. Sementara ada di daerah-daerah lain yang kalau kita memperdagangkan dari negara lain itu lebih murah gitu. Nah, kenapa nggak kita lakukan itu demi orang miskin? Ini kan. Ini Pak Bambang, mengenai survei dari BPS ini kan kemudian memang dirilis 2 kali di Maret dan juga September seperti itu. Tapi
Tapi bagaimana caranya ataupun apa yang dilakukan oleh pemerintah agar data dari BPS ini tidak kemudian hanya sekedar data, ini hanya mengetahui bagaimana angka kemiskinan, tapi ada follow up lebih lanjut dari itu, ya seperti apa dari Ya, pemerintah? kalau kami karena yang tugas kami adalah yang lebih kepada meningkatkan konsumsi masyarakat miskin, itu memang kami akan lebih fokus lagi. Contohnya adalah bantuan siswa miskin akan kita percepat supaya dia tepat sasaran dan juga tepat waktu juga. Bantuan kesehatan juga begitu. Kemudian raskin akan kita gelontorkan segera nanti ini pertengahan bulan ini, dan juga PKH akan kita tingkatkan menjadi 3,4 juta rumah tangga. Oke, selanjutnya untuk terakhir kali Pak Bambang, artinya untuk dalam waktu singkat ini, program apa kemudian yang disiapkan oleh pemerintah? Kalau dari sisi memperbaiki tingkat konsumsi orang miskinnya sendiri, pertama sasaran tadi harus kita perbaiki, sempurnakan supaya memang tepat sasaran. Tadi akurasi data Akurasi juga data, ya? akurasi data. Ya. Seperti itu. Program-program akan kita jalankan lebih cepat supaya tepat waktu dan juga tepat jumlahnya. Seperti raskin kita ingin dia tepat jumlahnya yang diterima oleh masyarakat miskin. Bantuan siswa miskin juga begitu. Ini program kesehatan juga begitu. PKH yang kita tingkatkan jadi 3,4 juta, kalau bisa harus cepat dimulai. Artinya ketika Maret 2014 BPS merilis data lagi, ini diharapkan memang akan angkanya jauh lebih baik dibandingkan jauh lebih baik, September kemarin ya. ya. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time. Terima kasih.